Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, selamat beraktivitas dan selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN bersama saya Bapak Ridwan Hasyim. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai karena Allah, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan subbahasan materi pembelajaran di bab kedua. Mohon anak-anak semua tetap menyimak di video pembelajaran yang Bapak siapkan ataupun di materi pembelajaran yang Bapak siapkan melalui grup Telegram ataupun melalui Google Classroom. Tetap semangat dalam belajar. Yuk kita saksikan bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Tahukah kalian apa itu konstitusi? Coba kalian baca pengertian konstitusi berikut ini. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis yang juga disebut konvensi. Undang-Undang Dasar menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. Undang-Undang Dasar biasanya mengatur tentang pemegang kedaulatan negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan, dan berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat. Sesuai dengan rumusan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut dimaksud memuat paham konstitusionalisme. Rakyat, pemegang kedaulatan tertinggi, terikat pada konstitusi. Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi pedoman dan norma hukum yang dijadikan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Republik Indonesia belum memiliki undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi. Nah, perlu kalian perhatikan di situ, sangat penting. Ini masuk dalam soal ulangan nanti, ya. Jadi ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Republik Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar. Pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dalam sidang BPUPKI. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan kemudian dilanjutkan pada sidang kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang pertama dibahas tentang dasar negara, sedangkan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dilakukan pada sidang kedua. Nah, perlu diperhatikan lagi, ya, mohon diperhatikan baik-baik. Pada sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, setelah dibuka oleh ketua, dilanjutkan dengan pengumuman penambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Natanegara, Suryo Hamijoyo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Kafar. Kemudian Insinyur Soekarno selaku ketua panitia kecil melaporkan hasil kerjanya bahwa panitia kecil telah menerima usulan-usulan tentang Indonesia Merdeka yang digolongkannya menjadi 9 kelompok, yaitu usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, usulan mengenai dasar negara, usulan tentang unifikasi atau federasi, usulan tentang bentuk negara dan kepala negara, usulan tentang warga negara,
usulan tentang daerah, usulan tentang agama dan negara, usulan tentang pembela negara, dan usulan tentang keuangan. Pada sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, setelah mendengarkan pandangan dan pemikiran 20 orang anggota, maka dibentuklah 3 panitia kecil, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Ketua Insinyur Soekarno, Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian dengan Ketua Muhammad Hatta, Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air dengan Ketua Abikusno Cokro Suyoso. Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melanjutkan sidang yang antara lain menghasilkan kesepakatan. 1. Membentuk Panitia Perancang Declaration of Rights yang beranggotakan Subarjo, Sukiman, dan Prada Harahap. 2. Bentuk unitarisme. 3. Kepala negara di tangan 1 orang, yaitu Presiden. 4. Membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia sekaligus penghalus bahasa yang terdiri atas Jaya Diningrat, Kiai Haji Agus Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Nah, pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Sedangkan sidang pada tanggal 15 Juli 1945 melanjutkan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah Ketua Perancang Undang-Undang Dasar, Soekarno memberikan penjelasan naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak-anakku semua dari video pembelajaran yang telah Bapak sajikan kepada kalian. Bapak berharap kalian semua menyimak serta memahami video yang tadi kalian lihat. Selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas selama jam pelajaran PPKN. Tetap semangat, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.